الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul, pembahasan sirah an-nabawiyah yang diawali daripada awal mula sebelum beliau dilahirkan secara globalnya sampai beliau SAW dilahirkan, bahkan kisah-kisah peperangan yang akan terjadi yang beliau laksanakan sampai beliau meninggal dunia, dan seputar istri-istri beliau, anak-anak beliau akan sebutkan nanti dalam kitab ini yang ringkas. Aslinya kitab ini tebal kan? Tebal. Diringkas oleh salah satu dokter ini ya. Nah, barakallahu fikum asbahullah, salah satu pengajar di Jami'ah Al-Malik bin Saud, Saudi sana. Nah, asbahullah, semoga Allah Taala memberikan ganjaran kepada yang sudah meringkas ini. Kitab aslinya Al-Fusul. Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya siapa? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Paham ya? Ini bukan sahibul qiraah. Qiraah Ibnu Katsir lain lagi. Qiraah Ibnu Katsir itu lebih duluan daripada ini. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai salah paham. Ini enggak memiliki qiraah ya. Maksudnya bukan pemilik qiraah Ibnu Katsir, qiraah sab'ah itu bukan ya. Nah, itu lain lagi orangnya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah membahas seputar apa kemarin? Membahas seputar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau diutus menjadi rasul. Nah, barakallahu fikum, banyak orang yang masuk Islam, diglobalkan dari kalangan rijal minar rijal. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Rijal yang dewasa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Minas sibyan, dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dari kalangan an-nisa, wanita, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, itu yang sudah kita lewati kemarin. Kita lanjutkan yang berikutnya biar tambah jelas lagi. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian sekedar mengulang faedah, namus. Kemarin Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal kemarin, Irbat? Siapanya Khadijah? Sepupunya Khadijah bintu Khuwailid. Waraqah bin Naufal. Nah, beliau ini barakallahu fikum sudah pengalaman di dalam kitab-kitab terdahulu. Paham ya? Sehingga membenarkan ketika Rasulullah dapat wahyu dalam keadaan beliau ketakutan, membenarkan itu loh. Kan Rasulullah sampai takut. Zammiluni, dathiruni, selimutilah aku. Datang ke Khadijah. Akhirnya apa? Diselimuti, ditenangkan, sabar, tenang. Tenang, sabar, tidak ada apa-apa. Paham ya? Bahkan itu menunjukkan bahwasanya nah, barakallahu fikum, derajat yang tinggi dan yang semisalnya, jelaskan. Nah, barakallahu fikum, kemudian sampaikan kepada siapa? Waraqah bin Naufal, mantan pendeta. Paham ya? Karena semula pendeta sebelum masuk Islam. Setelah Waraqah bin Naufal masuk Islam, dikabarkan tadi membenarkan, dan dia berangan-angan untuk apa? Kalau seandainya Rasulullah nanti posisi diganggu, dikeluarkan kaumnya masih muda. Kok tahu ya? Padahal belum terjadi. Dua seandainya saat engkau dikeluarkan oleh kaummu, aku masih muda, niscaya aku akan belamu. Berarti tahu dari mana? Dari kitab sebelumnya, Injil. Paham ya? Taurat ya apa? Taurat. Nah, kemarin kita lewati Injil. Waraqah bin Naufal Injil ya. Karena Naufal ini kan saudaranya Khuwailid. Dalam artinya saudaranya, nah barakallahu fikum, nah bapaknya Khadijah. Lah, Ibnu Ammi. Berarti Ibnu Ammi kan berarti kan sepupu. Paham ya? Khadijah itu, paham ya? Khadijah itu dengan Waraqah ini, Waraqah ini Ibnu Ammi. Jadi anak pamannya Khadijah. Berarti kan sepupuan. Ya enggak? Nah, seperti itu. Karena Naufal ini pamannya itu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, dulunya dia suka apa? Menulis Injil itu dengan bahasa barakallahu fikum Ibroniyah. Bahasa Ibroniyah sudah kita lewati riwayatnya. Barakallahu fikum seperti itu. Kemudian ketika Waraqah bin Naufal mendengar kejadian menerima wahyu tersebut karena sempat ketakutan, membenarkan dan berangan-angan kalau seandainya apa? Anna law kana jada'an. Jada'an itu syaban qawiyan.
berangan-angan kalau seandainya dia itu pemuda yang kuat. Di saat apa? Di saat barakallahu fikum Rasulullah dikeluarkan kaumnya. Berangan-angannya ini kan perkara yang belum datang gitu loh. Kok tahu? Ya dari kitab-kitab tadi. Dari kitab sebelumnya tadi ya, Injil yang ditulis sama Waraqah bin Naufal sebelum masuk Islam. Barakallahu fikum dengan bahasa Ibraniyah tadi. Naam. Berangan-angan seperti itu. Kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya biar nambah jelas bagaimana yang dirasakan oleh segenap para sahabat di awal permulaan dakwah Islam. Qala al-mu'allifu asbahullah istidadu adal musyrikin. Begitu apa kata beliau sini? Istidadu adal musyrikin, dahsyatnya, besarnya gangguan orang musyrikin. Jadi awal dakwah luar biasa gangguannya. Orang-orang yang mendakwakan agama Islam ini disiksa, orang masuk Islam disiksa, dihukum. Intinya jangan masuk Islam. Yang paling nyata dan juga sering antum dengar kisahnya siapa? Barakallahu fikum Ammar bin Yasir. Ummu Ammar disiksa, kemudian Ammarnya disiksa, Yasirnya juga disiksa. Kita lihat kisahnya biar kita tambah semangat di dalam memperjuangkan agama ini. Belum seberapa yang kita rasakan ini ya. Kita belum pernah disiksa ini, masya Allah ini. Dan kita nggak berharap untuk disiksa ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu melihat perjuangan mereka itu sangat luar biasa. Paham ya? Awal-awal memperjuangkan agama Islam. Kita lihat, walam mustadda adal musyrikin alaman aman. Tatkala istadda, dahsyat, keras, gangguan, kejahatan orang musyrikin, alaman aman terhadap orang yang beriman, wa fatanu minhum jama'atan, dan mereka sempat bisa memfitnah di antara mereka sekelompok jamaah difitnahi, maksudnya itu mengikuti mereka gitu. Diuji dengan apa? Dengan kejahatan tersebut akhirnya ada yang tidak kuat dan mengikuti mereka orang musyrikin. Hatta innahum kanu yasbirunahum. Masya Allah. Sampai-sampai mereka apa? Yasbirunahum itu maksudnya membuat sabar mereka. Sebutkan bawah itu yasbirunahum yahbisunahum, memenjara mereka, menahan mereka di penjara, tahan. Kamu mau keluar murtad atau enggak? Kalau enggak mau tak bunuh, siksa. Paham ya? Ada yang dijemur di bawah terik matahari, bayangkan itu. Barakallahu fiikum, kita lihat nanti kisahnya. Wa yulqaunahum fil har. Ada juga yang di antara para sahabat tersebut yang masuk Islam tadi itu dilemparkan, dibiarkan di tempat yang panas. Bayangkan itu. Kalau kita kan belum pernah seperti ini, belum pernah. Maksudnya kita enggak berangan-angan tapi menunjukkan betapa besarnya gitu ya awal-awal perjuangan barakallahu fiikum penyebaran agama Islam ini. Mereka banyak gangguannya, rintangan, halangan. Wa yulqaunahum fil har wa yad'una as-sakhrata al-'azimata 'ala sadri ahadin. Masyaallah, Allah musta'an. Dan bahkan mereka meletakkan sakhrah, batu besar. Batu yang besar 'ala sadri ahadin, di atas dada salah satu dada mereka. Ditidurkan di panas terik matahari seperti itu, ditaruh batu besar di atas dadanya, bayangkan. Ngeri atau enggak? Ngeri, luar biasa, kita enggak pernah merasakan seperti itu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Dalam artian bersyukur itu ya, bersyukur kalau kita melihat sejarah mereka. Barakallahu fikum sangat-sangat menyedihkan sekali. Maksudnya itu keadaan tersebut membuat kita itu harus berpikir ulang gitu loh. Kita sudah dikasih kenikmatan, harus lebih semangat lagi gitu loh ya. Kita lihat sini. Fi syiddatil har, dalam keadaan panas yang sangat luar biasa. Panas luar biasa, ditidurkan, batu besar ditaruh di atas dadanya, ngeri. Paham ya? Coba antum kuat atau enggak? Kita aja belum tentu kuat, bukan antum aja, kita aja belum tentu kuat. Paham ya? Karena keadaan panas, enggak sembarangan panas, padang pasir. Kalau kita globalkan padang pasir kan keadaannya. Barakallahu fikum. Wa marra adullah Abu Jahal, kurang ajar ini. Tiba-tiba Abu Jahal jalan-jalan dia. Suatu ketika Abu Jahal jalan-jalan. Abu Jahal ini kunyahnya siapa? Setelah barakallahu fiikum atau sebelum diganti Abu Jahal, Abul Hakam. Kunyahnya Abul Hakam. Kenapa? Karena aslinya dia itu orang terkenal di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada pertikaian, perselisihan, larinya ke Abu Jahal ini. Paham ya? Sebagai penengah. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, diberi kunyah dengan apa? Abu Jahal. Namanya siapa? Lihat. Amr bin Hisham. Ingat-ingat ini, Abu Jahal, Abu Lahab, jangan tertukar, sering muncul. Kalau Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza.
Siapa namanya? Abdul Uzza. Itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Dulu kunyahnya Abul Hakam. Ini juga termasuk kurang ajar luar biasa ini. Jahatnya luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Kita lihat sini. Suatu ketika musuh Allah yaitu Abu Jahal melewati Sumayyah Ummu Ammar, ibunya Ammar. Sumayyah ibunya Ammar. Paham ya? Melewati itu kan muslimah, sudah masuk Islam. Kita lihat, wa hiya tu'adzab wa zawjuha wa ibnuha. Allahu musta'an. Ummu Ammar, suaminya, anaknya disiksa. Paham ya? Nah, Ummu Ammar, anaknya, suaminya. Berarti siapa? Ammar bin Yasir, Yasirnya. Atau enggak? Iya enggak? Ammarnya disiksa, Yasirnya disiksa kan? Nah, barakallahu fikum. Ibunya Ummu Ammar ini, nah barakallahu fikum, Sumayyah juga disiksa. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat ngerinya bagaimana? Fata'anaha biharbatin fi farjiha. Allahu musta'an, waliyadzubillah. Ini ngeri sekali ini ya. Abu Jahal, nah barakallahu fikum, menusuk dengan tombak kepada kemaluan Ummu Ammar. Allahu musta'an. Jadi Ummu Ammar ibunya, nah ibunya Ammar, Sumayyah namanya, Sumayyah itu namanya, nah ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak. Nah pada kemaluannya, waliyadzubillah, ngeri hukumannya. Dalam artian apa? Hukumannya mereka berikan, siksaan yang mereka berikan kepada orang yang masuk Islam itu ngeri sekali. Faqatalaha, hingga meninggal dunia. Allahul musta'an. Radhiyallahu anha wa an ibniha wa zawjiha. Allah taala meridai Ummu Ammar, Sumayyah dan anaknya dan suaminya. Inilah kejadian yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, sebagai renungan bagi kita semuanya. Nah, kejahatan orang kufar Quraisy, di antaranya Abu Jahal ini dan juga yang lainnya. Benci melihat sebagian para sahabat masuk Islam, pengennya mereka jangan masuk Islam, murtad. Paham ya? Bagaimana caranya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kan akan kita lewati kisah apa hijrahnya. Hijrah ke Habasyah, hijrah pertama, hijrah ke mana? Madinah, hijrah kedua. Secara apa? Berurut nanti insyaallah kita akan ambil satu persatu insyaallah taala. Naam. Ya barakallahu fikum, kita lihat dulu, selesaikan sampai bawah itu. Wa kana Siddiq, dahulu Siddiq, siapa Siddiq ini? Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman. Beliau sangat masyaallah. Idza marra bi ahadin minal mawali yu'adzabu yashtari min mawalihi wa yu'tiq nam wa ya'tiquhu. Masyaallah. Artinya apa? Wa yu'tiquhu apa? Wa yu'tiquhu, membebaskannya. Artinya apa? Dulu Abu Bakar Siddiq kalau melewati salah seorang dari kalangan budak, diadab, disiksa, paham ya? Sama tuannya, dibeli sama dia. Paham ya? Budak tadi dibeli sama Abu Bakar. Kemudian setelah dibeli apa? Dimerdekakan. Masya Allah. Nah, minhum Bilal. Nah, di antaranya Bilal. Nah, Bilal bin siapa ini? Bilal bin siapa? Bilal bin Rabah ya. Nah, wa ummuhu Hamamah wa Amir bin Fuhairah wa ummu Absin wa Zinnirah wa Nahdiyah wa bnatuha wa jariyatun li Bani Adi. Rinciannya kalau antum mau lihat, di kitab aslinya mungkin lebih lengkap. Paham ya? Ini sekedar apa? Penyebutan bahwasanya ada beberapa budak yang dibeli oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena apa? Kasihan melihat budak-budak tersebut disiksa oleh orang-orang kufar tadi itu. Paham ya? Orang-orang kufar Quraisy dari kalangan Abu Jahal dan juga teman-temannya dibeli, dimerdekakan. Hatta qala lahu Abu, sampai-sampai bapaknya Bakar. Bapaknya Abu Bakar siapa tadi? Abu Quhafah. Sampai-sampai Abu Quhafah itu bilang sama Abu Bakar, "Ya bunai, wahai anakku, araka tu'tiku riqaban bi'afan?" Aku melihat engkau bebaskan budak-budak yang lemah. Falau a'taqta qauman julada yamna'unaka. Duhai seandainya kamu itu mau bebaskan kaum yang julada, maksudnya kaum-kaum yang barakallahu fikum, istilahnya yang sudah disiksa atau yang semisal, yamna'uka, mereka akan apa? Menghalang-halangimu nanti. Paham ya? Maksudnya itu kamu ngapain kok bebaskan apa? Budak-budak yang apa? Yang lemah, dan kamu malah bebaskan kaum yang sudah disiksa, dihukum oleh mereka. Yamna'unaka, mereka akan menghalang-halangi kamu. Apa kata Abu Bakar? Faqala lahu Abu Bakar, inni uridu ma urid, katanya. Enggak peduli. Abu Bakar mengatakan,
Aku ingin yang aku inginkan. Aku menginginkan apa yang aku inginkan. Maksudnya enggak peduli gitu loh. Paham ya? Enggak peduli mereka ngelarang atau enggak ngelarang, enggak peduli. Abu Bakar tetap membeli, dibebaskan, dimerdekakan. Fayuqalu innahu nazalat fih, kemudian sampai dikatakan ahli tafsir bahwasannya turun ayat mengenai hal tersebut, wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan sungguh akan dijauhkan orang yang paling bertakwa, na barakallahu fikum, dijauhkan dari api neraka dan siksaan, alladzi yu'ti malahu yatazakka, itu orang yang memberikan hartanya kemudian apa? Na barakallahu fikum, menzakatkannya dan juga mensucikannya. Maksudnya bagaimana? Ini Abu Bakar, ya kan, memberikan hartanya untuk beli budak, kemudian sekaligus apa? Memberikan budak. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Berarti sudah kita selesaikan gangguan orang kafir Quraisy dan juga yang semisalnya terhadap orang-orang yang baru masuk Islam dan membuat mereka agar apa? Na barakallahu fikum, keluar dari agama Islam, wal iyad billah. Ada pembahasan mengenai hijrah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Na barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.